Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi dengan Dirgantara Channel. Kali ini Dirgantara akan membahas tentang perkabelan, semua jenis kabel dan juga fungsi-fungsinya. Oke, sobat semua, silahkan lihat berapa sih kabel yang kalian udah tahu fungsinya ataupun nama-namanya. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita bahas videonya. Jangan lupa tinggalkan komen dan juga subscribe-nya. Kita mulai videonya. Oke, untuk yang pertama kita ada kabel pita. Kabel pita ini digunakan untuk menjamper atau menyambung atau memanjangkan produk-produk elektronik dikala di tempatnya itu sudah tidak muat. Contohnya kita menggunakan kabel ini untuk merakit sound system. Di saat potensio ataupun putaran itu tidak bisa ditempatkan di tempat yang kita inginkan, maka dicopot dan dijamper, disambung panjang oleh kabel ini. Nah, untuk kabel pita ini sendiri dia ada beberapa tipe, yaitu menggunakan sistem pin. Ada 4 pin, 6 pin, 8 pin, dan seterusnya. Oke, buat yang berikutnya kita ada kabel mounted. Kabel merah hitam ini tuh ya, orang-orang suka bilangnya kabel merah hitam. Ini adalah kabel mounted, biasanya ukurannya itu 0,30 kali 2. Nah, kabel mounted ini sendiri digunakan biasanya untuk output atau keluaran dari adaptor atau trafo, seperti kita merangkai rangkaian untuk CCTV. Nah, di saat kabelnya itu hanya ada kabel antenanya saja atau RJ6-nya saja, maka digunakanlah kabel mounted ini sebagai arus listriknya atau arus DC-nya. Oke, yang berikutnya ini ada kabel AWG18. Jadi kabel ini biasa orang bilang kabel pelangi. Nah, kalau kalian beli kabel ini, kawan-kawan semua beli kabel ini pasti akan dikasih sebundel. Sudah ada bermacam-macam warna di situ. Nah, kabel ini sendiri dia sangat tebal, lumayan tebal dan kuat. Hanya dia bagusnya itu, biarpun dia tebal tapi sangat mudah sekali untuk disolder karena aluminium di dalamnya itu benar-benar penghantar timah solder yang sangat bagus. Dan biasanya kabel ini kita gunakan di saat merangkai sound system, bisa juga di saat ke trafo lari ke kapasitor atau elko nya. Oke, untuk yang berikutnya ini ada kabel audio atau biasanya dipanggil kabel transparan. Kabel ini berguna untuk menyambung yaitu sistem audio ke speaker, dari amplifier ke speaker, atau bisa juga kita pakai untuk roller kabel agar mudah dibawa-bawa, dilipat-lipat, tidak mudah putus. Hanya saja kabel ini jika dipakai untuk arus listrik, dia itu sangat rentan ketas. Jadi nanti dia akan berwarna putih, mengetas dan sangat mudah putus. Jadi alangkah baiknya jika kabel ini digunakan hanya untuk menyambung speaker ke speaker lainnya. Yap, dan si kuning berikut ini diberi nama NYA. NYA ini tuh adalah kabel satuan. Dia ada beberapa ukuran. Itu ada NYA 1 kali 1,5 mili, ada yang 2,5 mili, ada 4 mili, ada 6 mili, dan seterusnya. Kabel NYA ini sendiri ciri khasnya adalah kabelnya itu tunggal satuan, ada beberapa macam warna, ada biru, merah, kuning, dan lain-lain. Dan dia itu kabel tunggal, yaitu kabel kawat. Disebutnya adalah kabel NYA. Next, untuk yang berikutnya ini adalah saudara kembarnya kabel NYA atau kakaknya, nggak tahu adanya deh ini. Ini kabel NYAF. Dia tuh NYA tapi ada huruf F-nya di belakang. Nah, untuk dunia perkabelan sendiri, huruf F itu menandakan kalau kabel ini tuh berjenis serabut. Jadi kabel yang lentur. Sama ukurannya, ada 1,5 mili, ada 2,5 mili, ada 4 mili, ada 6 mili, dan seterusnya. Kabel ini tunggal, tapi kabel ini tuh isinya serabut, tidak kawat yang kaku seperti NYA tadi. Yang berikutnya ini ada kabel optik. Kabel optik ini tuh digunakan untuk menyambung antara sistem LAN 1 ke LAN 2 atau jalur internet. Dan biasanya menggunakan kabel optik ini tuh, kenapa sih dipilih kabel optik? Karena kabel optik ini tuh sangat kuat sekali, dia ada batangan kawatnya untuk menarik dia sendiri. Dan kabel ini tuh untuk transmit data atau penghantar data atau penghantar internet sangat bagus sekali, sangat minim redaman walaupun tarikan atau jangkauannya itu sangat panjang sekali. Ya, untuk yang ini juga sama, ini adalah kabel data juga atau kabel LAN atau orang-orang menyebutnya kabel UTP.
Kabel ini ada dua tipe, yaitu Cat 5 dan juga Cat 6. Apa sih Bang Daniel perbedaannya Cat 5 sama Cat 6? Ada dong. Cat 5 itu hanya bisa transmit data atau kecepatan internet sebanyak 10 sampai dengan 100 Mbps. Sedangkan kalau yang Cat 6 dia bisa transmit data atau mentransfer internet sebanyak 10 sampai dengan 1 GB per second. Oke, untuk kabel yang umum kali ini mungkin penjelasannya akan lebih panjang. Ini dibilangnya kabel coaxial kabel atau orang-orang memanggilnya itu kabel antena. Nah, untuk kawan-kawan semuanya, jika pernah merasakan kok saya udah antena udah bagus tapi kok penangkapan sinyalnya itu masih jelek aja, ada kemungkinan kawan-kawan semuanya tidak menggunakan kabel coaxial ini atau kabel antena ini yang berjenis 5C. Ingat ya, ada 3C, ada 5C dan seterusnya. Ini adalah kabel RJ6, tipe RJ6 ya sobat. Nah, apa sih 5C, 3C itu? Kalau 3C, batangan tengahnya itu, kawat tembaga yang tengah itu sangat kecil sekali, jika akhirnya menghantar kekuatan gelombang frekuensi radionya juga sangat lemah. Udah gitu cepat bocor, jadi masih bisa bocor kemana-mana lah gitu kan apa sinyalnya itu kalau tadi mah, karena dia tipis kecil gitu. Makanya jika kawan-kawan semua ingin menggunakan kabel antena atau kabel koaksial ini, diusahakan kabel yang berjenis 5C. Oke? Nah, untuk kabel ini mirip dengan kabel koaksial, hanya saja dia ada kabel montetnya tuh yang hitam sama merah. Ini dibilangnya kabel CCTV atau RJ59. Jadi kabel ini ada kabel antena yang didampingi oleh kabel montet yang hitam sama merah di atasnya. Untuk apa sih? Kan kalau CCTV itu yang satu ada arah ke monitor, yang satu ada ke setrum. Nah, ada dua kabel, jadi tidak usah mengklaim kabel dua kali, nggak bisa lebih rapi. Kita gunakan saja langsung kabel RJ59 ini tuh sebagai kabel penghantarnya untuk kamera CCTV. Untuk ke arah decodernya itu sendiri lebih praktis dan juga rapi karena dia ada jalur langsung untuk dia punya adaptornya, tidak usah nempelin adaptor di dekat CCTV gitu. Oke, untuk benda berkilau kali ini bukan emas ya. Ini adalah tembaga murni yang disebutnya itu adalah BC. Kabel BC ini sendiri digunakan biasanya untuk kita menyambung grounding atau mencari ground, atau kabel ini digunakan untuk membuat sistem anti petir. Jadi kabel ini ada beberapa ukuran dari mulai BC 6 mili, BC 8 mili, BC 10 mili, BC dan segala macamnya. Banyak deh pokoknya ukur-ukurannya tergantung kita penggunanya. Contohnya jika kita ingin memakai sistem penangkal petir, rumah kita ada 2 lantai, alangkah baiknya paling kecil kawan-kawan semuanya menggunakan kabel BC ukuran 16 mili, atau lebih bagus jika kita menggunakan yang 25 mili. Kabel ini seperti kabel biasa, hanya saja tidak ada kulit plastik luarnya, jadi polos, kabel yang sangat bugil sekali. Nah, untuk kabel aneh ini mungkin kawan-kawan jarang melihat, padahal masih banyak sekali di lingkungan kita, di rumah kita juga ada kabel ini, hanya saja mungkin tidak tahu namanya. Ini adalah kabel heater atau heater. Kabel ini sangat tahan terhadap panas. Jadi biasanya kabel ini tuh ada di kabel yang dari setrika menuju colokannya. Nah, inilah kabel heater. Ini juga banyak ukuran-ukurannya. Jadi yang dibilang heater kabel ini tuh sebenarnya bukan isinya, tapi lebih ke kulit luarnya ini nih yang putih. Nah, dia itu sangat tahan terhadap panas. Makanya kabel semacam kabel setrika itu selalu menggunakan kabel heater ini. Untuk si hitam berikut ini, kawan-kawan semua pasti tiap hari ngeliat nih. Jika kita jalan kemanapun, lihat tuh tiang listrik, pasti kabel ini ada. Atau di atas KWH kita ada jalur kabel yang dari KWH ke tiang listrik. Nah, menggunakan kabel ini diberi nama kabel SR ya. Ini ada banyak ukuran seperti 2x10, 2x16, 2x25, atau 4x25 dan seterusnya. Kabel ini tuh adalah kabel penyambung dari tiang listrik
ke arah KWH. Tapi kawan-kawan, jika kawan-kawan ingin menarik juga kabel dari rumah tapi ngelewatin banyak sekali rintangan, takut ketiban-tiban cepat putus segala macam, kawan-kawan semua juga bisa beli nih kabel SR di toko-toko banyak dan harganya sangat murah sekali kok. Harga sekitaran 3.000 sampai 6.000 rupiah per meter yang ukuran 2x10. Jadi kawan-kawan semua pengen narik nih ke kebun nih, narik kabel ke kebun panjang dan takut kena hujan segala macam, alangkah baiknya dari rumah kita pakai kabel biasa disambung pakai isolasi yang keluar yang ditarik-tarik kabel ini. Jadi ini tahan terhadap goncangan, tahan terhadap hujan, tahan terhadap panas, dan juga alhamdulillah mungkin bisa lebih kuat terhadap benda-benda yang jatuh di sekitar kabel ini gitu. Nah, untuk kabel putih kali ini kawan-kawan semua udah pasti tahu kan kabel ini kabel apa? Ya, kabel ini adalah kabel NYM. Kenapa sih disebut NYM? Ini kode loh. NYM itu adalah kabel yang berisi 2 atau lebih kabel NEA dalamnya, dibungkus oleh plastik atau karetnya ini vinilnya berwarna putih. Kabel ini ada beberapa ukuran, yaitu 2x1,5, 3x1,5, 2x2,5, 3x4, dan seterusnya. 2 kali adalah menandakan jika dalamnya itu adalah isi 2. 1,5 itu adalah mili atau ketebalan kabel yang ada di dalamnya. Jadi kalau kawan-kawan semua pengen isi 3 tapi dia lebih tebal kabelnya, kawan-kawan bisa beli, bilangnya itu kabel 2 atau 3x2,5. Jadi 3x2,5 mili. Kawan-kawan pasti akan dikasih kabel ukuran tersebut. Next, untuk video berikutnya ini adalah kabel NYM Hawaii. Kabel ini mirip sama kabel yang tadi barusan, kabel NYM. Hanya saja kalau NYM-nya itu saya bilang tadi untuk kode bahwa kabel ini adalah kabel berwarna putih dan ada isinya. Hawaii itu menandakan kalau kabel itu serabut. Jadi kalau kawan-kawan semuanya ingin mengingatnya dengan mudah, yaitu ingat warna putih, kabel itu bernama NYM. Dan jika kawan-kawan semua ingin kabel yang serabut atau yang lentur, kawan-kawan semuanya bisa memanggil dengan menambah namanya di belakangnya itu Hawaii atau HY. Jadi kawan-kawan semua bisa memanggilnya kabel NYM Hawaii, yaitu kabel warna putih berisi tapi dia itu serabut. Dan ini adalah saudara tirinya dari kabel NYM tadi. Sama isinya, ada NEA-nya, hanya dibedakan yaitu kabel ini berkulit warna hitam. Ya, ingat kabel ini kulitnya warna hitam. Kalau kawan-kawan semuanya mencari kabel warna hitam, carilah kabel yang bernama NYY. Nah, sama di juga ada ukurannya, ada NYY 2x1,5, 2x2,5, atau dan seterusnya. Nah, untuk kabel ini sendiri kenapa sih dia berwarna hitam, Kak Daniel? Oke, kabel warna hitam ini tuh digunakan untuk area-area yang outdoor, lebih kuat dia untuk outdoor, dan juga untuk dikubur di dalam tanah. Dan juga dia juga sangat-sangat bagus untuk menangkal korosi. Jadi tidak mudah rusak, tidak mudah putus dan segala macam terkena sinar matahari ataupun direndam dalam air. Makanya kabel ini berwarna hitam dan bernama NYY. Oke, untuk kabel ini adalah saudara tirinya dari NYM Hawaii tadi. Loh, apa bedanya sih sama NYM Hawaii yang tadi? Beda dong, yaitu beda karena dia berwarna hitam. Oke, ini loh kabel NYY Hawaii, kabel hitam yang dalamnya itu serabut. Isinya sama persis seperti NYM Hawaii, tapi hanya dia berbedanya berkulit warna hitam di luarnya. Jadi sangat bagus sekali untuk outdoor atau di luar ruangan. Oke, kita udah mulai nih ke kelas-kelas yang lebih tinggi ya kawan. Ini yang bernama NYF GBY. Loh, kok namanya aneh sendiri, beda? Ya, NYF GBY ini harganya lumayan mahal. Kenapa sih dia mahal? Karena ada lapisan aluminium di dalamnya yang mengkapar kabel dalamnya agar tidak mudah putus, patah, ataupun yang lain-lainnya di saat kita menggunakan kabel yang crossing atau melintang
ke area-area jalan. Jadi nggak cuma dalam tanah, tapi kabel yang kita butuhkan di saat kita menarik kabel melewati jalanan yang akan dilewati kendaraan. Di bawahnya udah kabel kita. Nah, itu wajib sekali menggunakan kabel NYF GBY ini. Agar apa? Agar kuat di saat terlindas-lindas oleh kendaraan. Oke, dan untuk yang terakhir kita ada namanya tuh kabel NYR GBY atau kabel armor. Kabel ini sangat-sangat sekali dibutuhkan di saat kita dapat proyek di area-area ya pabrik-pabrik yang memakai red line atau zona merah. Nah, kabel ini sangat diwajibkan sekali digunakan. Kabel ini sama halnya seperti NYF GBY tadi, hanya saja dalamnya itu armor. Jadi dia tuh batangan kecil-kecil yang menyambung jadi satu dan dililit menjadi sekian mili yang kita inginkan gitu. Oke, tapi dia juga ada lapisan aluminiumnya juga agar kabel ini tahan juga terhadap segala macam yang dilewatinya. Itu jadi aman, jika nggak sengaja tersangkul atau gimana dia aman, kelindas mobil atau gimana dia aman. Kabelnya sangat mahal sekali, bernama kabel NYR GBY atau kabel armor. Oke kawan semuanya, sampai di situ dulu pembahasan kabel dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.